Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatuni Hidom dengan NIM 200910300202053. Kelas Sosiologi Kebencanaan I2. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Sosiologi Kebencanaan yang berjudul Peran Modal Sosial dalam Recovery Pasca Bencana. Yang pertama-tama kita masuk ke pengertian modal sosial. Modal sosial adalah sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk norma-norma atau nilai-nilai yang memfasilitasi dan membangun kerjasama melalui jaringan interaksi dan komunikasi yang harmonis dan kondusif. Modal sosial memberi kekuatan atau daya dalam beberapa kondisi sosial dalam masyarakat. Modal sosial dalam bentuk kewajiban sosial yang diinstitusionalisasikan ke dalam kehidupan bersama, peran, wewenang, tanggung jawab, sistem penghargaan, dan keterkaitan lainnya yang menghasilkan tindakan kolektif. Modal sosial sebagai hubungan yang tercipta dari norma sosial yang menjadi perekat sosial, yaitu terciptanya sebuah kesatuan dalam anggota kelompok secara bersama-sama. Modal sosial timbul dari interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas. Pengukuran modal sosial dapat dilihat dari interaksi baik individual maupun institusional, seperti terciptanya atau terpeliharanya kepercayaan antar warga masyarakat. Berikut ini beberapa pengertian modal sosial dari beberapa tokoh. Antara lain, yang pertama ada Fukuyama. Definisi modal sosial secara sederhana menurut Fukuyama pada tahun 2001 ini adalah an instantiated informal norm that promotes cooperation between two or more individuals. By this definition, trust network, civil society, and the like which have been associated with social capital are all phenomenal arising as a result of social capital but not constituting social capital itself, yang artinya norma informal yang mendorong kerjasama antara dua atau lebih individu. Dengan definisi ini, kepercayaan, jaringan, masyarakat, sipil, dan sejenisnya yang telah dikaitkan dengan modal sosial semuanya epifenomenal yang timbul sebagai akibat dari modal sosial, tetapi tidak merupakan modal sosial itu sendiri. Modal sosial memiliki peran yang sangat penting pada beberapa kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas. Namun, Fukuyama juga mengatakan bahwa tidak semua norma, nilai, dan budaya secara bersama-sama dapat saling melengkapi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sama seperti halnya modal fisik dan modal finansial, modal sosial juga bisa menimbulkan dampak negatif. Fukuyama mengatakan bahwa modal sosial dibangun oleh kepercayaan-kepercayaan antar individu. Rasa saling percaya dibentuk dalam waktu yang tidak sebentar, serta memerlukan proses-proses sosial yang berliku. Menurut tokoh yang kedua, yaitu Coleman, ia mendefinisikan modal sosial sebagai sumber penting bagi para individu dan dapat sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak dan kualitas kehidupan yang mereka rasakan. Masih dalam buku yang sama yang telah saya baca, yakni Coleman menggambarkan bahwa modal sosial memudahkan pencapaian tujuan yang tidak dapat dicapai tanpa keberadaannya atau dapat dicapai hanya dengan kerugian yang lebih tinggi. Menurut Coleman sendiri, modal sosial tercipta ketika relasi antar orang-orang mengalami perubahan sesuai dengan cara-cara yang memudahkan tindakan. Modal sosial tidak berwujud sama seperti modal manusia. Keterampilan dan pengetahuan yang ditunjukkan oleh seseorang atau sekelompok orang merupakan perwujudan modal manusia. Demikian pula
dengan modal sosial yang karena diwujudkan dalam relasi di antara orang-orang. Selanjutnya, tokoh yang bernama Robert Putnam 1993. Sedikit berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh Coleman. Putnam dalam keadaan ini mengatakan bahwa modal sosial adalah similar to the notion of physical and human capital. The term social capital refers to future of social organization, such as network, norms, and trust that increases a society productive potential, yang artinya mirip dengan pengertian modal fisik dan manusia. Istilah modal sosial mengacu pada ciri-ciri organisasi seperti jaringan, norma, dan kepercayaan yang meningkatkan potensi produktif masyarakat. Dengan definisi ini, Putnam menyatakan bahwa kepercayaan atau trust, jaringan atau network, dan masyarakat sivil atau civil society adalah sesuatu yang lahir pada adanya modal sosial dan bukan merupakan modal sosial itu sendiri. Jadi menurut Robert Putnam, modal sosial sebagai suatu nilai mutual atau kepercayaan antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial, yakni seperti koordinasi dan kooperasi untuk kepentingan bersama. Hal ini juga mengandung pengertian bahwa diperlukan adanya suatu sosial network, ikatan atau jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas komunitas. Bahkan lebih jauh, Putnam melonggarkan pemaknaan asosiasi horizontal, tidak hanya yang memberi hasil pendapatan yang diharapkan, melainkan juga hasil tambahan. Dari pernyataan Putnam tersebut hampir senada dengan yang dikemukakan oleh Coleman, yang mengatakan bahwa modal sosial itu tercipta ketika relasi antara orang-orang mengalami perubahan sesuai dengan cara-cara yang memudahkan sebuah tindakan yang akan dilakukan untuk apapun itu. Selanjutnya, menurut tokoh Pierre Bourdieu 1970 mendefinisikan modal sosial sebagai sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus-menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik, atau dengan kata lain keanggotaan dalam kelompok sosial yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif. Dalam pengertian ini, modal sosial menekankan pentingnya transformasi dari hubungan sosial yang sangat rapuh dan sesaat seperti pertetanggaan, pertemanan, atau kekeluargaan menjadi hubungan yang bersifat jangka panjang yang diwarnai oleh perasaan kewajiban terhadap orang lain. Bourdieu juga menegaskan tentang modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk sosial kapital atau modal sosial yang berupa institusi lokal maupun kekayaan sumber daya alamnya. Pendapatnya menegaskan tentang modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan oleh seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu seperti paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu. Selanjutnya, Dede Mariana 2008. Menurut Dede, terdapat demikian banyak definisi kapital sosial dalam berbagai literatur, termasuk perbedaan penggunaan kata yang digunakan untuk menggambarkan konsep yang sama, antara lain energi sosial, spirit komunitas, keterkaitan sosial, kebajikan warga, jaringan komunitas, ozon sosial, persahabatan yang luas, kehidupan komunitas, sumber daya sosial, jaringan sosial, kehidupan tetanggaan, dan berkat sosial. Sekarang unsur dan komponen modal sosial. Terdapat 3 unsur, komponen, sumber daya, dan elemen penting dalam sebuah modal sosial.
yakni antara lain ada kepercayaan, nilai dan norma, dan jaringan. Penjelasan ketiga komponen modal sosial tersebut sebagai berikut. 1. Kepercayaan. Menurut Giddens, kepercayaan adalah keyakinan akan reliabilitas seseorang atau sistem terkait dengan berbagai hasil dan peristiwa, di mana keyakinan itu mengekspresikan suatu iman terhadap integritas kasih orang lain atau ketepatan prinsip abstrak tentang pengetahuan teknis. Sedangkan menurut Fukuyama, kepercayaan adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Kepercayaan ini berfungsi untuk mereduksi atau meminimalisasi bahaya yang berasal dari aktivitas tertentu. Kepercayaan biasanya terikat bukan kepada risiko, namun kepada berbagai kemungkinan. Kepercayaan memperbesar kemampuan manusia untuk bekerja sama, bukan didasarkan atas kalkulasi rasional kognitif, tetapi melalui pertimbangan dari suatu ukuran penyangga antara keinginan yang sangat dibutuhkan dan harapan secara parsial akan mengecewakan. Kerjasama tidak mungkin terjalin kalau tidak didasarkan atas adanya saling percaya di antara sesama pihak yang terlibat, dan kepercayaan dapat meningkatkan toleransi terhadap ketidakpastian. Yang kedua, ada nilai dan norma. Menurut Horton dan Hahn, nilai adalah gagasan tentang apakah pengalaman itu berarti atau tidak. Nilai merupakan bagian penting dari kebudayaan, suatu tindakan yang dianggap sah apabila harmonis dan selaras dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat di mana tindakan tersebut dilakukan. Sedangkan norma adalah aturan-aturan dalam kehidupan sosial secara kolektif atau bersama yang mengandung berbagai sanksi, baik sanksi secara moral maupun sanksi fisik bagi orang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran atas nilai-nilai sosial. Norma ditujukan untuk menekan anggota masyarakat agar segala perbuatan yang dilakukannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Jadi nilai dan norma adalah hal dasar yang terdapat pada proses interaksi sosial. Nilai dan norma mengacu pada bagaimana seharusnya individu tidak dalam masyarakat. Norma merupakan bagian dari model sosial yang terbentuknya tidak diciptakan oleh birokrat atau pemerintah. Norma terbentuk melalui tradisi, sejarah, dan karismatik yang membangun sesuatu tata cara perilaku seseorang atau suatu kelompok masyarakat yang di dalamnya akan timbul model sosial secara spontan dalam kerangka menentukan tata ukuran yang dapat mengatur kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Yang ketiga, ada jaringan sosial. Jaringan adalah ikatan antar simpul atau orang atau kelompok yang dihubungkan dengan media yang diikat dengan kepercayaan. Kepercayaan itu dipertahankan oleh norma yang mengikat kedua belah pihak. Jaringan adalah hubungan antar individu yang memiliki makna subjektif yang berhubungan atau dikaitkan sebagai sesuatu, sebagai simpul dan ikatan. Jaringan terbentuk karena berasal dari daerah yang sama, kesamaan kepercayaan politik atau gempa, hubungan genealogis, dan lain-lain. Pembentukan jaringan masyarakat untuk mendapatkan modal sosial perlu diorganisasikan dalam suatu institusi dengan perlakuan khusus. Masyarakat yang sehat itu cenderung memiliki jaringan-jaringan sosial yang kokoh. Jaringan hubungan sosial biasanya akan diwarnai oleh suatu tipologis khas sejalan dengan karakteristik dan orientasi kelompok. Kelompok sosial biasanya terbentuk secara tradisional atas dasar kesamaan garis turun-temurun dan kesamaan kepercayaan pada dimensi kebutuhan, cenderung dimiliki kohesi tinggi, tetapi rentang jaringan maupun trust yang terbangun sangat sempit. Selanjutnya, fungsi modal sosial ada 6. Yang pertama, alat untuk menyelesaikan konflik yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, memberikan kontribusi tersendiri bagi terjadinya integrasi sosial. Yang ketiga, membentuk solidaritas sosial masyarakat dengan pilar kesukarelawan. Yang keempat, membangun partisipasi masyarakat. Yang kelima, sebagai pilar
yang merupakan suatu bentuk komunikasi bersama lewat hidup berdampingan sebagai interaksi antar individu. Hal ini sangat diperlukan sebab interaksi antar individu membuka kemungkinan campur tangan dan kepedulian individu terhadap individu yang lain. Bentuk ini mempunyai nilai positif karena masyarakat mempunyai keadilan sosial di dalam lingkungannya. Yang kedua, ada adat dan nilai budaya lokal. Ada banyak adat dan kultur yang masih terpelihara erat dalam lingkungan kita. Budaya tersebut kita akui tidak semua bersifat demokratis. Ada juga budaya-budaya dalam masyarakat yang terkandung sangat feodal, bahkan sangat tidak demokratis. Namun dalam perjalanan sejarah, masyarakat kita banyak sekali nilai dan budaya lokal yang bisa kita junjung, sebagai suatu modal yang menjadi kebersamaan, bersama, dan hubungan sosial dengan masyarakat. Yang ketiga, ada toleransi atau menghargai pendapat orang lain, yakni merupakan salah satu kewajiban moral yang harus dilakukan oleh setiap orang ketika ia berada atau hidup bersama orang lain. Sikap ini juga yang pada akhirnya dijadikan sebagai salah satu prinsip demokrasi. Toleransi bukan berarti tidak boleh berbeda, toleransi juga bukan berarti diam, tidak berpendapat. Namun toleransi bermakna sebagai penghargaan terhadap orang lain, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara, serta menyadari bahwa pada dasarnya setiap orang mempunyai kepentingan yang berbeda. Selanjutnya yang keempat, ada kesediaan untuk mendengar. Dalam belajar berdemokrasi, kita sangat tidak asing dengan upaya seperti menghormati pendapat orang lain. Namun ada satu hal yang hampir terlupakan, yaitu tentang kesediaan mendengar pendapat orang lain. Begitu juga dalam bernegara, kearifan mendengar suara rakyat merupakan salah satu bentuk toleransi dan penghargaan negara terhadap masyarakat. Apa yang berkembang di dalam masyarakat sebagai suara rakyat haruslah ditampung, disimak, dan dipahami untuk mengkaji ulang kebijakan-kebijakannya. Kekuasaan yang tidak mampu lagi mendengar suara anggotanya adalah kekuasaan yang tidak lagi inspiratif dan tidak menjalankan kedaulatan rakyat. Kekuasaan seperti ini haruslah direformasi. Selanjutnya ada kejujuran, yang merupakan salah satu hal pokok dari suatu keterbukaan atau transparansi dalam masyarakat kita. Hal ini sudah ada dan sangat mendukung perkembangan masyarakat ke arah yang lebih demokratis. Karena sistem sosial seperti ini akan mensuramkan titik-titik korupsi, manipulasi di kalangan masyarakat adat sendiri. Selanjutnya ada kearifan lokal dan pengetahuan lokal. Pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat sebagai pendukung nilai-nilai yang ada dalam masyarakat merupakan penghargaan terhadap nilai lokal yang memunculkan kebersamaan antara anggota masyarakat dan akan diturunkan kepada generasi berikutnya. Selanjutnya ada jaringan sosial dan kepemimpinan sosial. Jaringan sosial ini terbentuk berdasarkan kepentingan atau keterkaitan individu sosial dan terbentuk dari kesamaan visi, hubungan personal atau keagamaan. Seluruh kepemimpinan sosial muncul dari proses demokrasi. Dalam demokrasi yang dominan adalah adu konsep rasional dan gagasan terhadap suatu kemajuan. Selanjutnya ada kepercayaan yang merupakan hubungan sosial yang dibangun atas dasar rasa percaya dan rasa memiliki bersama. Selanjutnya, kebersamaan dan kesetiaan. Perasaan ikut memiliki dan perasaan menjadi bagian dari sebuah komunitas. Lalu ada tanggung jawab sosial, yang merupakan rasa empati masyarakat terhadap perkembangan lingkungan masyarakat dan berusaha untuk selalu meningkatkan ke arah kemajuan. Partisipasi masyarakat merupakan hal selanjutnya, yakni seperti kesadaran dalam diri seseorang untuk ikut terlibat dalam berbagai hal yang berkaitan dengan diri dan lingkungannya. Selanjutnya ada kemandirian, keikutsertaan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang ada dalam masyarakat dan terlibat mereka dalam institusi yang ada di lingkungannya sebagai rasa empati dan rasa kebersamaan yang mereka miliki bersama. Menurut Walwood dan Narayan dalam Vivianti pada tahun 2007 menyatakan bahwa ada 4
perspektif modal sosial di dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama ada pandangan komunitarian. Pandangan ini menyamakan modal sosial dengan organisasi pada level lokal seperti asosiasi, klub, dan kelompok-kelompok warga. Modal sosial dapat diukur secara sangat sederhana, yakni melalui jumlah dan kepadatan suatu organisasi dalam komunitas tertentu. Semakin banyak akan lebih baik dan selalu memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pandangan jaringan menekankan pentingnya asosiasi vertikal dan horizontal antar individu dan hubungan di dalam organisasi serta antar organisasi seperti kelompok-kelompok komunitas dan perusahaan. Dalam pandangan ini terdapat dua dimensi dasar dari modal sosial pada level komunitas, yaitu yang dikenal dengan bonding sosial kapital atau strong intra-community ties dan binding sosial kapital atau weak extra-community network. Perspektif ini menganggap bahwa masyarakat dapat didirikan oleh bawaan mereka akan kedua dimensi modal sosial tersebut. Perbedaan kombinasi antara kedua dimensi akan mempengaruhi hasil yang diperoleh dari modal sosial. Yang ketiga ada pandangan kelembagaan yang berpendapat bahwa jaringan kerja komunitas dan masyarakat sipil secara luas adalah hasil dari keadaan politik, hukum, dan lingkungan kelembagaan. Pandangan ini telah menghasilkan sejumlah metodologi dan fakta empiris yang kuat, namun hanya untuk kebijakan makro. Pandangan sinergi yang keempat menggabungkan pandangan jaringan dan kelembagaan atas dasar asumsi bahwa tidak satupun pelaku pembangunan atau pemerintah, swasta, dan masyarakat akan dapat berjalan sendiri di dalam mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Modal sosial digunakan sebagai variabel Holub mengajukan tiga dimensi dari modal sosial, yaitu yang pertama ada bonding, digging, and linking. Menurut Holub, modal sosial bersifat mengikat atau bonding sosial kapital merujuk pada hubungan antar individu yang berada dalam kelompok primer atau lingkungan ketetanggaan yang saling berdekatan. Komunitas-komunitas yang menunjukkan kohesi internal yang kuat akan lebih mudah dan lancar dalam berbagai pengetahuan. Modal sosial yang selanjutnya yakni bersifat menjembatani atau bridging sosial kapital, yang merupakan hubungan yang terjalin di antara orang-orang yang berbeda, termasuk pula orang-orang dari komunitas budaya atau latar belakang sosial ekonomi. Individu-individu dalam komunitas yang mencerminkan dimensi modal sosial yang bersifat menjembatani akan mudah mengumpulkan informasi dan pengetahuan dari lingkungan luar komunitasnya dan tetap memperoleh informasi yang aktual dari luar kelompoknya. Tipe modal sosial ini merujuk pada hubungan antar individu yang memiliki kekuasaan atau akses pada bisnis dan menghubungkan sosial dan hubungan sosial melalui kelompok-kelompok sekunder. Yang ketiga ada social bridging atau jembatan sosial, merupakan suatu ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai macam karakteristik kelompoknya. Ia bisa muncul karena adanya berbagai macam kelemahan yang ada di sekitarnya, sehingga mereka memutuskan untuk membangun suatu kekuatan dari kelemahan yang ada. Selanjutnya ada social bridging yang bisa juga dilihat dengan adanya keterlibatan umum seperti warga negara, asosiasi, dan jaringan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi yang ada dalam masyarakat agar masyarakat mampu menggali dan memaksimalkan kekuatan yang mereka miliki, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya yang dapat dipakai. Modal sosial yang bersifat menaikkan linking sosial kapital ini memungkinkan individu-individu untuk menggali dan mengelola komunitas dan mengelola sumber daya, ide, informasi, serta pengetahuan dalam suatu komunitas atau kelompok pada level pembentukan dan partisipasi dalam organisasi formal, yang merupakan hubungan sosial yang dikarakteristikkan
dengan adanya hubungan di antara beberapa level dari kekuatan sosial maupun status sosial yang ada di dalam masyarakat. Misalnya seperti hubungan antara elit politik dengan masyarakat umum. Dalam hal ini elit politik yang dipandang khalayak sebagai publik figur atau tokoh dan mempunyai status sosial daripada masyarakat kebanyakan. Namun mereka sama-sama mempunyai kepentingan untuk mengadakan hubungan. Pada dasarnya ketika tipe modal sosial ini dapat bekerja tergantung dari katanya. Ia dapat bekerja dalam kelemahan maupun kelebihan dalam suatu masyarakat. Ia dapat digunakan dan dijadikan pendukung sekaligus penghambat dalam ikatan sosial, tergantung bagaimana individu dan masyarakatnya dalam memaknainya. Selanjutnya dari Goethe menyatakan bahwa hubungan atau jaringan sosial sebagaimana yang dijelaskan dalam modal sosial dapat dibedakan menjadi 3 hal. Yang pertama ada body sosial ini atau keterkaitan horizontal, yaitu ikatan dengan orang-orang yang memiliki karakter demografis yang sama seperti tingkat sosioekonomi etnis, misalnya seperti anggota keluarga, tetangga, teman dekat, dan rekan kerja. Ikatan ini sering disebut sebagai perekat sosial. Yang kedua, hubungan kekerabatan ini bisa menyebabkan adanya rasa empati atau kebersamaan. Bisa juga mewujudkan rasa simpati, rasa berkewajiban, rasa percaya, resiprositas, pengakuan timbal balik, yaitu budaya yang mereka percaya. Rule of law atau aturan main merupakan aturan atau kesepakatan bersama dalam masyarakat. Bentuk aturan ini bisa formal dengan sanksi yang jelas seperti aturan undang-undang. Namun ada juga sanksi yang non formal yang akan diberikan masyarakat kepada anggota masyarakatnya berupa pengucilan, rasa tidak hormat, bahkan dianggap tidak ada dalam lingkungan komunitasnya. Hal ini menimbulkan ketakutan dari setiap anggota masyarakat yang tidak mengerjakan bagian dari tanggung jawabnya, dan dapat berakibat akan adanya sosial order atau keteraturan dalam masyarakat. Yang ketiga ada breeding sosial kapital atau keterkaitan horizontal dengan pihak yang berbeda karakternya, yaitu ikatan dengan orang-orang yang tidak memiliki karakter yang sama, misalnya kenalan teman dari etnis lain, teman dari teman. Ikatan ini sering disebut sebagai pelumas sosial. Yang keempat ada linking sosial kapital atau keterkaitan vertikal, yaitu ikatan dengan orang-orang yang memiliki otoritas atau status sosial yang lebih tinggi, misalnya ikatan dengan anggota parlemen, polisi, kepala daerah, dan sebagainya. Menurut Rudi Pramono, dalam disertasinya yang berjudul Fungsi Sosial Kapital dalam Program Pemulihan Pasca Bencana, penelitian ini mengukuhkan bahwa kinerja kapital sosial yang tinggi mempunyai pengaruh positif dalam keberhasilan program pemulihan pasca bencana. Fadli telah meneliti tentang peran modal sosial dalam percepatan pembangunan desa pasca tsunami di Kabupaten Aceh yang besar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa modal sosial merupakan faktor krusial yang mendorong percepatan pembangunan desa pasca tsunami di Aceh besar. Di samping ini ada modal manusia, modal fisik, dan modal ekonomi. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan stok modal sosial masyarakat di masing-masing desa, menganalisis pengaruh modal sosial terhadap percepatan pembangunan rumah, dan menganalisis pengaruh modal sosial terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pasca tsunami. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial sangat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan desa pasca tsunami di Aceh besar, terutama terhadap pembangunan perumahan dan peningkatan pendapatan keluarga. Lalu ada Agnes Mawani. Dari penelitiannya yang berjudul Pentingnya Modal Sosial dalam Pembangunan Pasca Bencana, menurutnya keberadaan institusi lokal merupakan asosiasi komunitas tempat yang bertanggung jawab atas proses kegiatan pembangunan setempat, seperti rukun tetangga, arisan, kelompok pengajian, kelompok ronda, dan sejenisnya yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah setempat. Institusi lokal dalam komunitas harus dilihat sebagai suatu sistem yang saling menyilang, dan institusi lokal telah menyediakan jaring pengamanan
sosial, ada sosial safety. Ketika komunitas lokal berada dalam situasi krisis, kehadiran institusi lokal bukan atas kepentingan pribadi atau individu, tetapi atas kepentingan bersama, sehingga institusi lokal lama-kelamaan akan menduduki posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintah lokal. Selanjutnya, rasa saling percaya warga komunitas lokal yang digalang dan diasah melalui institusi ini semakin hari semakin didampakkan sebagai modal sosial. Penelitian ini juga memandang institusi lokal seperti kelompok pengajian dan arisan sebagai sebuah modal sosial yang sangat berperan dalam kehidupan masyarakat. Agnes juga lebih banyak membahas tentang kelompok atau institusi lokal yang menduduki posisi tentang dalam pemerintahan lokal. Warga yang secara sosial ekonomi lebih kuat sebelum terjadinya bencana secara rata-rata memiliki cara modal sosial yang lebih luas. Mereka umumnya memiliki building sosial kapital dan building sosial kapital yang lebih kuat. Kedua modal sosial ini memungkinkan mereka untuk memiliki jaringan sosial yang lebih lebar, termasuk dengan orang-orang maupun lembaga-lembaga kunci yang berperan dalam pengelompokan program-program penanggulangan dampak bencana. Akibatnya, kalangan ini biasanya juga lebih cepat dalam mengakses program-program pemulihan jangka menengah maupun jangka panjang. Penelitian dari Hakwin dan Mauner pada tahun 2009 yang berjudul tentang yang membahas tentang peran modal sosial dalam upaya penanggulangan dampak bencana badai Katrina di New Orleans, Amerika Serikat. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa meski dalam jangka pendek modal sosial dalam bentuk prakarsa dan bantuan sesama warga sangat penting untuk mengurangi penderitaan akibat bencana. Hal itu tidak cukup untuk rehabilitasi sosial dan ekonomi jangka menengah serta jangka panjang. Peran pemerintah lokal, negara bagian, dan federal tidak bisa digantikan untuk pemulihan jangka menengah maupun jangka panjang. Hawkins dan Mauner juga menunjukkan adanya keberagaman modal sosial yang dimiliki warga berdasarkan tingkatan sosial ekonomi. Mereka yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih lemah sebelum terjadinya gempa cenderung memiliki modal sosial terbatas. Mereka umumnya hanya memiliki bonus sosial kapital atau jaringan sosial yang aktif, umumnya hanya dengan orang-orang yang secara sosial ekonomi juga lemah. Kalangan ini harus mendapatkan bantuan lebih intensif dan lebih beragam dari lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah dalam upaya pemulihan. Hawkins dan Maurer menunjukkan bahwa selain modal fisik, modal keuangan, modal sumber daya manusia, modal sosial juga sangat diperlukan dalam upaya penanggulangan dampak bencana alam. Apalagi karena bencana alam biasanya menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan seperti kesehatan fisik maupun mental yang cukup berat. Modal sosial dapat dikenali pada dua tingkatan. Pada tingkat mikro berupa jaringan-jaringan sosial yang memungkinkan seseorang mendapatkan bantuan untuk mengurangi penderitaan akibat bencana yang menimpanya. Dan pada tingkat makro dalam bentuk kelompok-kelompok sosial yang digerakkan oleh warga yang ditopang norma-norma dan rasa saling percaya untuk secara bersama-sama dan berkoordinasi mendorong penanggulangan dampak bencana dan pemulihan kondisi sosial ekonomi seperti sebelum terjadinya bencana. Pada tingkat mikro, modal sosial berperan memungkinkan warga mendapatkan informasi, peringatan, dan bantuan untuk menyelamatkan diri ketika bencana terjadi. Begitu pula mendapatkan bantuan tanggap darurat yang dalam jangka pendek berperan mengurangi penderitaan fisik maupun kejiwaan selama berada dalam pengungsian. Di tingkat makro, modal sosial memungkinkan warga untuk mengelompokkan diri agar lebih berperan dalam menentukan corak penanggulangan dampak sosial dan ekonomi bencana dalam jangka menengah maupun jangka panjang supaya sesuai dengan kebutuhan warga serta sesuai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Dari Samsul Ma'arif dan kawan-kawan mengenai
Mengenai penelitiannya tentang peran sosial kapital dalam memperkuat kapasitas pengangguran risiko bencana berbasis masyarakat, atau studi pada masyarakat lereng Pegunungan Argopuro pasca banjir bandang di Kecamatan Panti. Hasil penelitian menunjukkan homogenitas jaringan sosial yang ada di masyarakat bersifat primordial. Adanya homogenitas jaringan tersebut membuat jaringan sosial pada masyarakat bersifat inward looking dengan spektrum radius of trust yang pendek atau sempit, sehingga memiliki bobot resiprositas lemah. Ya, jadi itu materi saya tentang modal sosial ya, mata kuliah sosiologi kebencanaan dengan dosen pengaku yakni Ibu Lili dari Universitas Jember, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Sekian dari penjelasan yang saya sampaikan barusan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.